meskipun mazhab Hanafi ini mewajibkan sholat Id, tapi tidak juga mewajibkan kepada orang perempuan. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu gak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada gak sholat Id? Masak tak? Gak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita gak sholat. Bukan. Berangkat sholat Id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita lihat Ustaz Wahabi itu mengatakan sholat Id bagi perempuan itu hukumnya wajib fardu ain. Karena Nabi itu sampai ke orang haid itu menyuruh untuk hadir menyaksikan sholat Id. Oleh karena itu oleh Ustaz Wahabi ini dikatakan sholat Id itu hukumnya wajib fardu ain bagi seorang perempuan, atau pakai bahasanya hatta bagi seorang perempuan pun itu wajib untuk melaksanakan sholat Id. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Kita akan menilai secara objektif, kita nilai menurut pandangan 4 madhab. Pertama kita lihat di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Di sini ada ibarat yang menjelaskan wa anna sholat al-Aidi aydan laysat biwajibatin wa hadha madhabul jamaahiri. Artinya sholat Id itu menurut jumhurul ulama tidak wajib hukumnya. Jadi tidak wajib. Kemudian wa dhahaba Abu Sa'id al-Istakhriyuh min ashabi Syafi'i ila anna sholat al-Aidi fardu kifayatin. Menurut Imam Istakhri dari madhab Syafi'i, atau salah satu yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, mengatakan sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Sunnah dengan fardu kifayah berbeda. Kalau sunnah andaikan tidak melakukannya sama sekali maka tidak ada yang berdosa. Kalau fardu kifayah harus ada yang melaksanakannya meskipun 1 atau 2 orang. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim juga, di sini ada ibarat yang menjelaskan Kitabu Sholatil Aidaini hiya 'inda Syafi'i wa jumhuril ashabihi wa jamaahiril ulama'i sunnatun muakkadatun. Jadi menurut dari madhab Syafi'i dan para ashabnya, para kalangan besar dari ashabnya Imam Syafi'i, dan menurut jumhurul ulama, sholat Id ini hukumnya sunnah muakkadah saja. Jadi kalau sunnah muakkadah seharusnya kebalikannya, jadi tidak wajib. Jadi kalau kita menilai dari ini apa yang dikatakan oleh Ustaz Wahabi tersebut ya tidak benar. Kemudian kita lihat lagi, waqala Abu Sa'id al-Istakhri minasy-Syafi'i ya fardu kifayatin, sama seperti di atas tadi. Lah mungkin yang agak mencocoki dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahabi tersebut adalah pendapat dari Abu Hanifah atau Abi Hanifah. Wa qala Abu Hanifah hiya wajibatun. Menurut Imam Abi Hanifah, sholat Id itu hukumnya wajib. Melihat ibarat ini seharusnya atau memungkinkan pendapat dari salah satu Ustadz Wahabi ini benar bahwasanya sholat Id itu hukumnya fardu kifayah, atau pakai bahasa ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya sholat Id itu merupakan fardu ain atau wajib ya. Kemudian apakah memang benar seperti itu? Meskipun sebenarnya dari Ustadz Wahabi ini atau Ustadz Wahabi ini kadang tidak menggunakan atau membuang dari pendapat 4 madhab ketika tidak sesuai dengan pendapatnya atau pemikirannya. Akan tetapi ketika sesuai dengan pemikirannya diambil lagi atau mengambil pendapat dari 4 madhab ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab madhab Hanafi, kan tadi mengatakan Imam Hanafi itu mengatakan bahwasanya sholat Id itu hukumnya wajib. Jadi kalau wajib bagaimana? Seharusnya setiap orang, laki-laki atau perempuan, itu wajib untuk mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakannya berdosa. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut.
Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab di dalam mazhab Hanafi, yaitu di dalam kitab Bada'i'us Shana'i, di sini ada ibarat yang menjelaskan atau yang perjelas wajib yang dimaksud oleh Imam Hanafi. Di sini dikatakan wa ammal awwalu faqad nassal karkhiyuh 'alal wujubi faqala wa tajibu sholatul 'idain 'ala ahli al-amsari kama tajibul jumu'atuh. Di sini dikatakan atau di sini dijelaskan sholat Id itu memang hukumnya itu wajib, akan tetapi bagi seseorang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang laki-laki. Meskipun mazhab Hanafi ini mewajibkan sholat Id, tapi tidak juga mewajibkan kepada orang perempuan. Jadi hanya kepada laki-lakinya saja. Jadi meskipun ada pendapat dari mazhab Hanafi yang seirama atau seakan-akan sama, seperti halnya yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi tersebut, bahwasanya sholat Id itu hukumnya wajib, tapi ketika dia mengatakan perempuan itu wajib sholat Id atau fardhu ain bagi seorang perempuan, itu tetap salah. Karena menurut mazhab Hanafi yang juga mengatakan sholat Id itu wajib, bagi orang perempuannya tidak wajib. Karena wajibnya sholat Id ini hanya bagi seseorang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa seseorang yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Adalah laki-laki. Wa hakadha rawal Hasanu an Abi Hanifah annahu tajibu sholatul Aidi ala man tajibu alaihi sholatul Jum'ati. Jadi memang sholat Id itu diwajibkan kepada seseorang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut dengan keterangan yang ringkas ini menjelaskan ya tidak benar sebenarnya apa yang disampaikannya. Kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah Nabi yang menyuruh orang haid itu untuk pergi sampai menyaksikan sholat Id, maka hadis tersebut sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari ini memang tidak diistidlal oleh ulama wajibnya bagi seorang perempuan itu untuk mengikuti sholat Id. Tidak wajib. Cuman memang ada sebagian orang perempuan yang tidak haid itu mengikuti sholat Id. Maka dikatakan oleh ulama sebenarnya sholat Id ini menurut jumhur ulama itu adalah sunnah muakkadah saja, bukan wajib. Hanya Imam Hanafi yang mengatakan itu wajib. Wajibnya pun tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut, yang bahkan seorang perempuan ini wajib atau fardhu ain bagi orang perempuan untuk melaksanakan sholat Id, karena Nabi sampai menyuruh orang haid untuk menyaksikan sholat Id. Itu tidak benar juga. Jadi melihat daripada keterangan ini menunjukkan bahwasanya Ustadz Wahabi ini ketika dia menyampaikan sebenarnya di dalam dia memahami dalil tidak sesuai dengan konsep para ulama salaf, padahal dia mengaku dirinya adalah kelompok yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti berdasarkan pemahaman ulama salaf. Itu tidak benar, karena banyak dari pemahamannya, contoh kasus dari video ini atau dari pendapat ini yang tidak sesuai dengan ulama salaf. Bahkan dia mengatakan ngikuti jumhur, biasanya begitu. Jumhur tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia kok mengatakan seperti itu? Ya, ini membuktikan bahwasanya Ustadz Wahabi ini bisa dikatakan dia kurang belajar atau kurang begitu luas pemahamannya atau pengetahuannya terhadap dalil yang memang sudah dikaji oleh para ulama. Jadi maka banyak diterangkan oleh para ulama itu tidak bisa orang pada zaman sekarang mengaku dirinya orang yang bisa langsung beristidlal atau seseorang yang bisa mampu membuat atau menggali hukum langsung dari Al-Quran atau dari As-Sunnah yang nanti menyimpang dari pendapat ulama yang telah menggali hukum tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena salah satu faktor yang mendasar adalah mereka secara kemampuannya itu tidak sesuai levelnya untuk langsung beristidlal kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh gampangnya, mereka kalau disuruh baca kitab, saya yakin tidak bisa 100% benar. Oleh karena itu, baca kitabnya saja tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah secara benar begitu. Lebih amannya memang mengikuti para ulama yang sudah memang
di dalam kemampuannya itu sudah memang teruji atau diakui oleh para ulama lain atau sezaman atau yang generasi selanjutnya. Jadi ini salah satu bukti Ustadz Wahabi itu ya di dalam mengkaji hukum, di dalam memberikan fatwa pada jamaahnya ya seperti itu. Dan para jamaahnya itu kadang anehnya itu apa yang disampaikan oleh ustadznya itu dia kan tidak tahu benar atau tidak, langsung misalnya disampaikan saja atau diberitakan saja kepada teman-temannya dan meyakini pendapat ustadznya tersebut sangat benar ketika disanggah, karena ketika disanggah oleh temannya atau oleh orang lain, dianggap orang lain ini yang berikan sanggahan meskipun dengan dalil yang bagus dianggap itu salah. Itu kefanatikan yang menyebabkan seorang itu bukan tambah pintar akan tapi tambah sebaliknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Semoga ini bisa menjadi ibrah. Semoga ini juga bisa menjadi ilmu bagi teman-teman, khususnya bagi para jamaah Wahabi. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.